puji nama Tuhan, kita mengucap syukur. Hari ini kita boleh bersama-sama kembali dalam ibadah par online GKII Jemaat Tamalan Raya. Adik-adik di rumah, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dahsyat, luar biasa, yes. Nah, adik-adik di rumah, kita mengucap syukur Tuhan sudah memberkati menyertai kita dalam seminggu yang sudah berlalu. Dan hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Adik-adik di rumah sudah siap memuji Tuhan? Tentunya sudah siap ya. Ayo adik-adik di rumah, kita mau duduk yang tenang. Dan selama ibadah kita berlangsung, adik-adik tidak boleh meninggalkan tempat ya. Kita mau tetap di tempat kita untuk fokus memuji dan memuliakan Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian yang mengatakan, dalam Yesus kita bersaudara. Mari sama-sama kita katakan, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Katakan, dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada apa? Ada cinta kasih. Sekali lagi katakan, dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada apa adik-adik? Ada sukacita. Puji nama Tuhan. Di dalam Yesus kita semua bersaudara. Nah, adik-adik, kita mau berdoa, membuka ibadah kita pada hari ini. Semua adik-adik yang ada di rumah, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan sudah memberkati, menyertai kami dari seminggu yang sudah berlalu. Dan pada hari ini kami kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah par hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati setiap anak-anak par dimanapun mereka berada saat ini, sehingga mereka boleh fokus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Berkati juga kedua orang tua yang mendampingi di rumah, dan juga berkati setiap guru-guru par. Ini doa kami, ini ungkapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik, kita masih terus memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Ayo adik-adik di rumah semuanya berdiri. Kita menyanyikan pujian KASIH, kemudian dilanjutkan dengan pujian Kasih Itu Memaafkan. Ayo menyanyikan pujian ini sambil memakai gerakan ya. Kasih
syukur kita melalui persembahan yang akan kita jalankan di rumah kita masing-masing. Ayo adik-adik, kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Sambil persembahan dijalankan di rumah masing-masing, kita nyanyikan satu pujian, Berilah yang baik. Adik-adik, memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau pilih, berilah sekarang. Tuhan janji balaskan, memberkati kau selamanya. Sekali lagi, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau pilih, berilah sekarang. Tuhan janji balaskan, memberkati kau selamanya. Adik-adik di rumah, kita mau berdoa untuk persembahan kita. Sekali lagi adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di tengah-tengah ibadah par kami hari ini, kami boleh memberikan ungkapan syukur kami melalui persembahan yang sudah kami jalankan di rumah masing-masing. Mari Tuhan berkati persembahan ini sehingga boleh dipakai untuk memperluas kerajaan firman-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi dan belum sempat memberi. Berkati juga kedua orang tua yang menjadi saluran berkat dari Tuhan bagi anak-anak par. Ini doa dan ungkapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran cerita firman Tuhan. Adik-adik di rumah sudah siap dengar cerita? Tentunya sudah siap ya. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran cerita, kita nyanyikan satu pujian, Yesus Sahabatku. Mari katakan sama-sama, Yesus Sahabatku. Yesus Sahabatku, Kau mati bagiku.
Wah, puji Tuhan, adik-adik sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya adik-adik yang ada di rumah akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya itu kita mau satu di dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada hari ini kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, adik-adik sekolah minggu akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka, berikan mereka telinga untuk mendengar dengan baik, berikan mereka hati yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah mereka dapat mendengarkan sebagai seorang murid yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, seperti biasa sebelum kita masuk di dalam inti pengajaran kita pada hari ini, sebelumnya kita akan menyaksikan sebuah film. Ini dia filmnya, selamat menyaksikan. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya.
lalu dikoyakkannyalah bajunya. Katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Nah, adik-adik yang ada di rumah, adik-adik sudah menyaksikan sebuah film yang bercerita tentang seorang Yusuf. Nah, adik-adik, tema kita hari ini yaitu Yusuf dijual ke Mesir. Kakak Ika ulang ya, Yusuf dijual ke Mesir. Nah, tema ini terdapat dalam pembacaan kita hari ini dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-37 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-36. Kejadian pasal yang ke-37 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-36. Nanti adik-adik yang ada di rumah yang sudah bisa membaca boleh dibaca ya. Nah, adik-adik, dalam pembacaan kita hari ini ada 2 poin penting yang dapat kita pelajari. Yaitu yang pertama, mari kita saling mengasihi. Apa adik-adik? Mari kita saling mengasihi. Nah, dalam cerita kita hari ini yaitu tentang Yusuf yang dijual ke Mesir, di mana saudara-saudara Yusuf sangat membenci Yusuf. Mengapa? Karena mereka melihat bahwa ayah mereka lebih mengasihi Yusuf daripada saudara-saudaranya. Sehingga saudara-saudara Yusuf iri kepada Yusuf dan mereka sangat membenci Yusuf. Sehingga saudara-saudara Yusuf merencanakan hal yang jahat kepada Yusuf. Nah, demikian adik-adik yang dapat kita pelajari dalam kisah ini yaitu bahwa kita harus saling mengasihi antara saudara kita atau saudara seiman kita. Kita harus saling mengasihi. Karena orang yang mengasihi itu adalah orang yang tidak menyimpan iri hati, tidak menyimpan dendam, dan tidak merencanakan hal yang jahat kepada sesama. Oleh karena itu adik-adik, mari kita saling mengasihi ya. Kita harus saling mengasihi baik itu kepada saudara kandung kita atau kepada siapapun. Kita harus saling mengasihi karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Nah, adik-adik, poin yang kedua yang dapat kita pelajari yaitu Tuhan selalu melindungi dan merencanakan hal yang terbaik bagi orang yang benar. Poin yang kedua yaitu Tuhan selalu melindungi dan merancangkan hal yang terbaik bagi orang benar. Nah, adik-adik, meskipun saudara-saudara Yusuf merencanakan hal yang jahat kepada Yusuf, tapi Tuhan melindungi Yusuf karena Yusuf adalah orang yang benar. Tuhan dapat mengubah hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Tuhan dapat mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Dan Tuhan merencanakan hal-hal yang terbaik di dalam kehidupan kita ketika kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan berkata dalam Yeremia pasalnya yang ke-29 ayat yang ke-11. Kita akan baca sama-sama ya adik-adik. Adik-adik yang ada di rumah boleh silakan buka Alkitabnya. Yang sudah bisa membaca kita akan baca sama-sama. Yaitu dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-11. Semua sudah dapat? Jika semua sudah dapat, kita akan baca sama-sama ya. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Nah, adik-adik, ini janji Tuhan yang dapat kita pegangnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa Tuhan sudah merancangkan hal-hal yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tuhan juga akan memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Oleh karena itu adik-adik, mari adik-adik yang ada di rumah, hiduplah menjadi orang yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan melindungi kita dan Tuhan akan merancangkan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang dapat Kakak Ika sampaikan pada hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat tertanam baik dalam setiap hati adik-adik sekolah minggu, dan biarlah itu dapat menjadi bekal di masa depan adik-adik sekolah minggu. Nah semuanya lipat tangan, kita mau berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini tidak berlalu dengan sia-sia, tapi biarlah ini Tuhan dapat menjadi pedoman hidup bagi setiap adik-adik sekolah minggu yang sudah mendengarkannya Tuhan. Mari Engkau terus memberkati adik-adik sekolah minggu dalam pertumbuhan dalam pendidikan mereka Tuhan. Terima kasih, berkati juga kedua orang tua adik-adik sekolah minggu dan semua keluarganya Tuhan. Mari Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, puji Tuhan, kita telah bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan hari ini. Nah, tiba saatnya kita akan kembali kepada aktivitas kita masing-masing. Walaupun kita hanya di rumah, tetapi kita tetap melaksanakan tanggung jawab kita. Misalnya, membantu orang tua, belajar, bahkan bermain. Nah, adik-adik yang ada di rumah, untuk itu Kakak Lydia punya pesan untuk adik-adik. Yang pertama, tetap andalkan Tuhan, dan yang kedua, menjaga kesehatan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, hari ini kita masih dalam keadaan pandemi, namun kita tetap percaya Tuhan Yesus senantiasa menolong kita, Tuhan Yesus senantiasa menjaga kita. Nah, adik-adik yang ada di rumah, walaupun kita tidak bertemu seperti tahun-tahun kemarin, tetapi kita bersyukur dengan adanya alat yang Tuhan ciptakan, alat yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan percayakan kepada kita untuk kita gunakan untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu jangan lupa setiap hari Minggu kita tetap beribadah kepada Tuhan lewat bersama-sama lewat online. Nah, tiba saatnya kita akan berdoa. Mari adik-adik yang ada di rumah semua lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada hari ini untuk kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Tuhan sudah menjaga dan memelihara kami, dan Tuhan sudah memimpin kami dalam ibadah kami hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati firman-Mu, biarlah semuanya itu menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, dan pimpin kami semua, anak-anak-Mu, untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, menyerahkan orang tua kami, sanak saudari kami, dimanapun mereka berada, Tuhan sertai, Tuhan lindungi mereka. Dan kami berdoa untuk tanggung jawab kami, tanggung jawab adik-adik yang ada di rumah, baik itu sebagai anak, sebagai adik, sebagai kakak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami semua boleh melaksanakan tanggung jawab kami dengan baik seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk kehidupan kami selanjutnya. Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang menjaga kami, jauhkan kami dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berkati adik-adik sekolah minggu dalam masa belajar mereka, walaupun hanya lewat online, namun kami percaya Tuhan yang akan menolong mereka, Tuhan yang akan memberikan akal budi yang baik, sehingga mereka boleh belajar dengan baik, sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, permohonan kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.